demokrasi untuk semua. Tidak boleh cuma untuk mereka yang punya isi tas, tapi tidak punya kapasitas. Yang kedua, karena high cost masuklah oligarki trap. Gitu. Katanya kalau mau menang pemilu Mbak Titi 4 triliun cukup kok gitu loh. Untuk menguasai DPR, kemudian membranding calon presiden yang akhirnya jadi calon presiden boneka gitu loh. Keluarlah perundang-undangan yang lebih pro kepada kapitalis ketimbang kepada kelompok-kelompok marginal. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua, leaders dan calon leaders. Tema kita mencoba untuk dari jendela PLT Mbak Titi, kita coba reformat ulang sistem politik ya. Karena Pilkada serentak 2024 itu menimbulkan satu cacat paling fundamental dalam demokrasi, yaitu adanya 170 kepala daerah di tahun 2022 dan 171 di tahun 2023 kalau nggak salah Mbak Titi ya. Itu yang harus PJS-kan atau PLT-kan. Nanti masing-masing term itu ada pelaksana tugas atau pejabat sementara, padahal dalam demokrasi yang hakiki, hak rakyat untuk memilih pemimpinnya, bukan appointed gitu, dengan peraturan yang ada. Nah, karena itu ini menjadi diskursus yang sudah lama, tetapi karena di Undang-Undang 10 2016 pasal 201 ayat 8 ya, huruf I ya, 2 November 2024 adalah pelaksanaan pilkada serentak putaran keempat ya Mbak Titi ya. 2015, kelima ya, 2015, 2017, 2018, 2020 dan 2024 ya. Ya, ini izinkan pada kesempatan ini Mbak Titi dan teman-teman leaders, kita harus, saya pribadi lagi mencoba masuk nih Mbak Titi, bagaimana memformat ulang sistem politik kita ya. Di DPR kami sudah mulai membahas, tapi karena memang check and balance-nya tidak nyambung, ada masa pandemi dan lain-lain, sebenarnya bahasanya dulu paket undang-undang politik ya. Betul-betul kita mau reformat ulang ya, mulai undang-undang pemilu, undang-undang pilkada, ada undang-undang pemerintahan daerah, ada undang-undang desa, ada undang-undang MD3, ada undang-undang keuangan pusat daerah gitu loh. Dan dua undang-undang yang lain ya, yang paling utama undang-undang partai politik itu Mbak Titi 2008 itu. Kenapa? Karena saya melihat ada 4 jebakan utama yang membuat politik kita membusuk ya. Padahal Darren Acemoglu dalam bukunya Why Nation Fail memberikan contoh bagaimana Texas bagian Amerika dan Texas bagian Meksiko, Korea Utara dengan Korea Selatan, demografi sama, geografi mirip, budaya mirip, sosiologis mirip semua, tapi menjadi dua entitas yang punya pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, pendidikan, kualitas hidup yang beda, karena yang satu ada kualitas pemerintahan yang bersih, governing quality-nya bagus, yang satu berantakan. Nah, kita dalam kurvanya Ian Brennan gitu loh, J-curve, kurva huruf J, dari negara totaliter menuju negara demokratis itu tidak langsung linear, tapi turun dulu baru naik. Nah, ketika kita turun ini nih at the bottom-nya kelamaan. Nah, karena itu ada 4 jebakan utama yang harus kita bongkar dan kita format ulang. Jebakan yang pertama, saya melihatnya high cost politik atau high cost trap Mbak Titi.
mahalnya ongkos politik untuk menjadi kepala daerah, menjadi presiden, menjadi anggota legislatif pusat, itu kosnya besar sehingga ada asimetrik liberalisasi dan kapitalisme terlalu masuk ke dalam. Makanya high cost politik ini atau high cost trap dalam sistem demokrasi kita harus dibongkar. Demokrasi untuk semua, tidak boleh cuma untuk mereka yang punya isi tas tapi tidak punya kapasitas. Yang kedua, karena high cost masuklah oligarki trap, perangkap oligarki. Mereka yang punya kapasitas kadang-kadang harus pragmatis bekerja sama dengan pemilik modal. Ya. Bahkan hitung-hitungannya katanya kalau mau menang pemilu Mbak Titi 4 triliun cukup kok gitu loh. Untuk menguasai DPR, kemudian membranding calon presiden yang akhirnya jadi calon presiden boneka gitu loh. Keluarlah perundang-undangan yang lebih pro kepada kapitalis ketimbang kepada kelompok-kelompok marginal, lebih pro kepada elit ketimbang kepada rakyat.